Pemdas Mob Satreskrim Polres Goa menangkap pelaku pemerkosaan mertua sendiri saat berupaya kabur dan bersembunyi di atas plafon rumahnya di Palangga, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Karena sudah dikepung dan diberi peringatan, pelaku akhirnya hanya bisa pasrah dan menyerah. Pria 44 tahun ini ditangkap setelah polisi mendapat laporan dari korban yang berusia 49 tahun yang juga ibu mertua pelaku. Dari hasil pemeriksaan awal, pelaku mengaku tidak bisa menahan birahinya saat melihat ibu mertuanya yang sedang tidur. Pelaku masuk ke dalam rumah, yang mana saat itu korban sedang tertidur. Dan terduga pelaku memaksa korban untuk berhubungan badan. Pelaku yang pasal diamankan sempat melarikan diri, yang mana pasal itu pelaku sudah di atas plafon rumahnya. Kemudian karena saat itu anggota sudah mengepung rumah tersebut, akhirnya pelaku tidak bisa melarikan diri. Pelaku kini mendekam di sel tahanan Polres Goa untuk diperiksa lebih lanjut. Dan akibat perbuatannya, ia diancam hukuman 5 tahun penjara. Dari Goa, Sulawesi Selatan, Bukma, iNews melaporkan. Pemirsa, ke informasi selanjutnya, polisi akan menyelidiki kasus penyelenggaraan sahur on the road atau sahur di jalan yang menampilkan belasan sahur dan menampilkan penari seksi. Menurut polisi, selain mengganggu lingkungan, penampilan penari seksi dinilai melanggar norma kesusilaan di masyarakat. Sahur on the road atau sahur di jalan yang menampilkan belasan sound herek dan menampilkan penari seksi di pelosok Jombang, Jawa Timur berbuntut panjang. Polres Jombang memastikan akan menyelidiki terhadap video viral sound herek sahur on the road. Menurut polisi, selain mengganggu lingkungan, acara tersebut juga menampilkan penari seksi yang melanggar norma kesusilaan di masyarakat. Polisi rencananya akan memeriksa para pemilik sound horeg, para penari, dan Pemdes Jati Banjar. Kami akan melaksanakan penyelidikan lebih lanjut terkait dengan beberapa pasal pada KUHP, yakni terkait dengan pasal 256 dan pasal 274, berkaitan dengan setiap orang yang melakukan kegiatan mengadakan keramaian tanpa izin, yang mengganggu kepentingan umum, membuat keonaran dan huru-hara di masyarakat. Kemudian juga kami akan melaksanakan penyelidikan terkait dengan pasal 406 KUHP terkait dengan kesusilaan di muka umum. Sebelumnya, video sahur on the road atau sahur di jalan yang menampilkan sound horeg viral di media sosial. Tak hanya satu, belasan sound horeg tampil dalam acara tersebut. Ribuan warga tumpah ruah memadati jalan desa. Acara yang dimulai sejak dini hari dan baru berakhir pada pukul 8 pagi ini juga menampilkan dancer yang berpakaian seksi. Pemirsa, ibu tiri bocah Nizam yang tewas dianiaya di Sukabumi, Jawa Barat ditetapkan sebagai tersangka. Pelaku yang berpakaian ASN penyuluh agama menganiaya Nizam selama 2 tahun sejak 2023. Teni Rida, ibu tiri Nizam Safei, bocah 12 tahun yang meninggal dianiaya di Sukabumi, Jawa Barat, ditetapkan sebagai tersangka. Polisi mengantongi sejumlah bukti penganiayaan. Bahkan ironisnya, penganiayaan terhadap Nizam sudah terjadi berulang kali sejak 2023. Terkait dengan penganiayaan yang diderita oleh korban anak NS, ini sudah terjadi beberapa tahun yang lalu, seperti di tanggal 4 November 2024 itu pernah ada juga laporan, namun laporan itu sudah kita proses dan ada perdamaian. Sebelum ditetapkan sebagai tersangka, Teni Rida berkelit bahwa penyebab kematian Nizam karena sakit. Bahkan dalam sebuah rekaman audio, Teni sempat emosi saat ia dikaitkan dengan kematian anak tirinya.
pokoknya ini kan gini Pak, kalau saya sih berharap ini tidak diperpanjang, tidak dipersulit, tidak dipermasalahkan. Toh anak saya kan sudah hilang, sudah tidak ada. Saya berduka ini. Apa dengan adanya diotopsi, dengan adanya dipiralkan, apa keuntungan buat saya? Anak tidak bisa hidup lagi. Anak sekarang dikuburkan di Pulasara harus pakai duit. Ada tidak sih yang membantu saya kan gitu? Selain dijerat ancaman pidana 15 tahun penjara, Teni Rida yang merupakan ASN PPPK penyuluh agama di Kementerian Agama Sukabumi juga terancam dipecat dari pekerjaannya. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. 2 orang diduga ibu dan anak ditemukan tewas di sebuah puing bangunan bekas asrama polisi di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Kedua korban tewas dengan luka bakar di sekujur tubuh. Warga desa Rejo Agung, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Rabu sore digegerkan dengan ditemukannya jasad 2 orang di sebuah puing bekas asrama polisi. Kedua jasad diduga ibu dan anak ini ditemukan dalam kondisi mengenaskan dengan luka bakar di sekujur tubuh. Diduga kedua korban tewas terbakar. Lantaran di lokasi kejadian, polisi menemukan 2 botol Pertalite dan 1 botol pembersih lantai. Bahwa adanya dugaan penemuan 2 orang jenazah. Ya, jadi setelah kami cek TKP ada 2 jenazah. Yang pertama ini perempuan sudah dewasa, yang satu lagi ini masih kecil, anak kecil. Jenis kelamin perempuan juga. Saat ini sudah dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Kemudian akan kami lakukan penyelidikan lebih lanjut. Untuk memastikan penyebab kematian dan mengungkap identitasnya, jasad kedua korban kemudian dievakuasi oleh petugas dan dibawa ke RSUD Jombang untuk diotopsi. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. 2 bocah di Lebak, Banten mengalami luka bakar serius pada wajah dan tubuhnya saat bermain meriam. Api meriam tiba-tiba menyambar sesaat setelah dinyalakan dan memicu ledakan. Kena belesonan ini 2 orang. 2 bocah laki-laki ini terluka bakar usai bermain meriam spiritus di Desa Pasir Tanjung, Lebak, Banten. Kedua korban mengalami luka serius di beberapa bagian tubuh dan wajah hingga dirawat intensif di rumah sakit. Peristiwa bermula saat keduanya hendak menyalakan api meriam, namun menyambar dan memicu ledakan hebat. Warga yang panik berupaya memberikan pertolongan pertama dengan menyiramkan air ke tubuh korban sebelum akhirnya membawa korban ke klinik terdekat. Belesonan, terus dikasih spiritus, terus bisa dibakar, Langsung meledak. meledak, kena luka. Berarti yang kebakar muka itu semua. Yang kebakarnya luka, ini banyak, terus muka, terus ini paha ada. Para orang tua diimbau lebih mengawasi putra-putrinya saat bermain dan tidak membiarkan mereka memainkan permainan berbahaya. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Seorang suami menghabisi nyawa istrinya di rumahnya di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Diketahui pelaku merupakan residivis kasus pembunuhan pada 2017 lalu. Warga perumahan Bintan Permata Indah, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau digegerkan dengan tewasnya ibu rumah tangga di dalam rumahnya. Kecurigaan berawal saat anak korban yang baru pulang kerja tidak menemukan ibunya. Kecurigaan semakin kuat setelah ditemukan bercak darah di dalam rumah, tepatnya di sekitar meja dan sofa di ruang tamu. Setelah dilakukan pencarian, korban ditemukan sudah tidak bernyawa dengan sejumlah luka di tubuhnya. Korban diduga dibunuh oleh suaminya bernama Nasrun. Pelaku yang sempat kabur berhasil ditangkap oleh unit Jatan Ras Polresta Tanjung Pinang di Jalan Raya arah Tanjung Uban, Bintan. Diketahui pelaku merupakan residivis kasus pembunuhan pada tahun 2017. Pelaku diamankan jam berapa?